Salam sehat, salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Windy Marcella Pawang dari kelas 1145. Pada video ini saya akan menjelaskan tentang sistem pencernaan makanan di dalam tubuh manusia. Pertama-tama saya akan menjelaskan tentang saluran pencernaan manusia. Saluran pencernaan manusia yang pertama adalah mulut. Di dalam mulut terdapat gigi, lidah, dan juga ludah. Gigi terdiri dari 3 jenis, yaitu gigi seri yang berfungsi untuk memotong dan menggigit makanan, gigi taring yang berfungsi untuk merobek makanan, dan juga gigi geraham yang berfungsi untuk mengunyah makanan. Kemudian lidah. Lidah berfungsi untuk mengaduk makanan di dalam rongga mulut dan membantu mendorong makanan, serta berfungsi sebagai alat pengecap yang dapat merasakan manis, asam, pahit, dan asin. Kemudian ludah. Ludah berfungsi membasahi makanan, juga berperan dalam pencernaan kimiawi karena mengandung enzim tialin yang berfungsi mencerna karbohidrat menjadi gula, dan gula akan menjadi sumber energi bagi tubuh. Saluran pencernaan yang kedua adalah kerongkongan. Kerongkongan merupakan sistem penghubung antara rongga mulut dan lambung dan berfungsi sebagai jalan bagi makanan yang telah dikunyah dari mulut menuju lambung. Kemudian ada epiglottis. Epiglottis merupakan katup berbentuk daun yang terletak di belakang lidah dan berfungsi menutup batang tenggorokan saat menelan agar cairan atau makanan tidak masuk ke dalam tenggorokan. Saluran pencernaan yang ketiga adalah lambung. Lambung merupakan kantung besar yang terletak di sebelah kiri rongga perut sebagai tempat terjadinya sejumlah proses pencernaan. Lambung terdiri dari 3 bagian, yaitu yang pertama bagian atas atau kardiak yang berdekatan dengan hati dan berhubungan dengan kerongkongan. Kemudian bagian tengah atau yang disebut sebagai fundus. Kemudian bagian bawah atau pilorus yang berhubungan langsung dengan hati dan berhubungan langsung juga dengan usus 12 jari. Dinding lambung mengeluarkan asam lambung yang mengandung asam klorida dan enzim. Asam klorida berfungsi untuk mematikan mikroorganisme yang masuk bersama makanan. Di dalam lambung juga terdapat enzim, yaitu enzim pepsin yang berperan memecah protein, enzim lipase yang berperan mencerna lemak, dan enzim renin yang berperan mengendapkan protein susu. Saluran pencernaan makanan yang keempat adalah usus halus. Usus halus merupakan saluran pencernaan terpanjang yang panjangnya mencapai 3-5 meter. Di dalam usus halus terdapat usus 12 jari, usus kosong, dan usus penyerapan. Pencernaan kimiawi di usus dibantu dengan enzim yang dihasilkan oleh usus halus sendiri, pankreas, dan empedu. Di dalam usus halus juga terdapat garam empedu yang berfungsi membantu mencerna lemak, enzim tripsin yang berfungsi memecah protein menjadi asam-asam amino, enzim lipase yang berfungsi mencerna lemak menjadi asam lemak dan gliserol, enzim amilase yang berfungsi mencerna zat tepung. Saluran pencernaan makanan yang kelima adalah usus besar. Usus besar berfungsi membusukkan sisa-sisa pencernaan dari usus halus menjadi feses dengan bantuan bakteri Escherichia coli dengan mengatur kadar air dalam feses. Saluran pencernaan makanan yang keenam adalah anus. Anus berfungsi mengeluarkan feses dari dalam tubuh. Proses pengeluaran feses disebut defekasi. Yang kedua, saya akan menjelaskan tentang mekanisme pencernaan makanan. Yang pertama, menelan. Makanan dihaluskan di dalam mulut dan ditelan ke kerongkongan. Makanan yang telah dihaluskan di dalam mulut disebut bolus. Yang kedua, masuk ke dalam lambung. Bolus didorong masuk ke dalam lambung akibat gerakan meremas-remas dari otot dinding kerongkongan. Yang ketiga, di dalam lambung. Bolus diaduk-aduk dan dicerna secara kimiawi dengan bantuan enzim. Bolus akan menjadi kimus yang berbentuk setengah cair atau seperti bubur. Yang keempat, masuk ke usus halus. Kimus masuk ke usus halus. Di dalam usus halus, kimus dicerna lagi dengan enzim menjadi sari-sari makanan. Yang kelima, penyerapan. Penyerapan terjadi di usus penyerapan. Sari-sari makanan diserap dan masuk ke pembuluh darah untuk diedarkan ke seluruh tubuh
dan nantinya akan diubah menjadi energi. Yang keenam, pembuangan sisa. Sisa-sisa makanan yang tidak diserap dan dibusukkan di dalam usus besar akan menjadi feses dan dikeluarkan melalui anus. Sekian penjelasan saya tentang sistem pencernaan makanan di dalam tubuh manusia.